Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Abil Rohman Maulana, Ahmad Faizal Afandi, Ahmad Fauzi Mubarok, Ainun Nadifa, Ainun Zahra, Anwar Fuadi, Ashafil, Dubai Al-Aziz, Fajar Sodik, Fathur Rosi, Fatimatuz Zahra, Ilmasya Putri. Tidak masuk. Ingsam, Laili Nafisa, Lydia Hikmah, Lufiana, Mar'atus Soleha, Misbahun Nuris, Eza Fatihul Jinan, Hafid Ramadhani. Tidak masuk. Sudah. Berarti hari ini yang tidak masuk 2 orang ya. Yang 18 masuk, yang 2 berarti tidak masuk kelas ya. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran yaitu bab 4, hidup lapang dengan berbagi. Allah sangat menyukai orang yang selalu berbagi. Ya, mengapa kita harus saling berbagi? Karena Allah yang Maha Memberi. Karena itu, berbagi adalah cara kita berterima kasih kepada Allah. Baik anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan lebih jelas lagi tentang hidup lapang dengan berbagi, apakah kalian sudah mengerti tentang bab yang kemarin Ibu jelaskan, yaitu anak soleh? Sudah mengerti semua apa belum? Sudah. Kalau sudah mengerti semua, Ibu akan menjelaskan tentang hidup lapang dengan berbagi. Anak-anakku sekalian, materi pada hari ini yaitu tentang zakat dan sedekah.
Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari bab 4 ini. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan definisi zakat dan sedekah dengan benar. Ya, yang pertama. Terus yang kedua yakni membedakan makna zakat dan sedekah dengan benar. Ya, terus selanjutnya yakni yang ketiga memberikan contoh zakat dan sedekah dengan kehidupan setiap hari dengan benar. Dan selanjutnya yakni membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat dan sedekah. Ya, anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa sebelum Ibu menjelaskan materi lebih lanjut, kalian lihat atau saksikan video pembelajaran terlebih dahulu yang akan Ibu putar, ya. Allah sangat menyukai orang yang selalu berbagi. Mengapa kita harus saling berbagi? Karena Allah yang Maha Memberi. Karena itu, berbagi adalah cara kita berterima kasih kepada Allah. Kalau kalian sering berbagi, Allah akan terus memberi. Sungguh indah hidup saling berbagi. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Hidup lapang dengan berbagi. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang zakat. Tahukah kalian makna zakat? Secara bahasa, zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta. Zakat fitrah. Zakat fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, yaitu pemberian bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Adapun orang yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah apabila dia memiliki kelebihan harta untuk makan sehari-hari dan masih diberikan umur dari akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Tata cara menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok.
Bahan makanan pokok di Indonesia pada umumnya adalah beras. Maka zakat fitrah menggunakan beras. Jika ada daerah tertentu yang menggunakan bahan pokok selain beras, maka zakat fitrahnya menggunakan makanan pokok di daerah tersebut. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Tentunya dengan kualitas beras yang bagus yang dimakan sehari-hari. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun, zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu 8 golongan, sebagaimana penerima zakat mal. Tetapi golongan yang paling utama penerima zakat fitrah adalah fakir miskin. Karena merekalah yang paling membutuhkan sehingga saat menerima zakat, mereka sangat bahagia. Zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun jenis harta yang wajib dizakati yaitu emas dan perak, uang simpanan, hasil berdagang atau bekerja, hasil pertanian atau perkebunan, binatang ternak, atau barang temuan. Masing-masing harta tadi memiliki perhitungan dan ketentuan sendiri-sendiri. Ketentuan orang yang wajib berzakat. Orang yang wajib berzakat yaitu yang beragama Islam, balik dan berakal, bebas dari hutang, dan merdeka. Ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama, cara memperoleh harta dengan halal dan baik. Hartanya berkembang, hartanya milik sendiri, mencapai 1 tahun atau haul, dan juga mencapai nisab. Golongan penerima zakat atau mustahik zakat. Mustahik zakat telah ditetapkan Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, berdasarkan ayat tersebut, penerima zakat yang pertama, fakir, yaitu seseorang yang tidak tercukupi kebutuhan atau tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan. 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. 3. Amil, yaitu orang yang ditugaskan pemerintah, lembaga zakat, atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. 4. Mu'alaf, yaitu orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam. 5. Harikot, adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan membelinya dengan uang zakat. 6. Al-Gharib, yaitu orang yang sedang ditimpa hutang dan tidak mampu melepaskan hutang tersebut kecuali dengan bantuan orang lain.
7. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. 8. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan. Demikian materi tentang zakat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video yang sudah Ibu putar ya. Ibu akan menjelaskan kembali di sini perbedaan dari zakat dan apa? Sedekah. Kalau zakat itu ada dua, zakat mal dan zakat apa? Zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu berupa apa? Makanan pokok. Kalau zakat mal itu berupa harta. Sedangkan zakat itu sendiri artinya apa anak-anak? Tumbuh berkembang, terus apa lagi? Suci dan berkah. Kalau sedekah itu sendiri apa anak-anak? Penyerahan suatu benda atau apa? Terus bukan benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Baik anak-anakku sekalian, zakat itu hukumnya wajib anak-anak ya. Zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi umat manusia. Zakat fitrah itu sendiri berupa makanan pokok. Yakni apa makanan pokok kita? Makanan pokok kita yaitu berupa beras. Jadi kita mengeluarkan zakat fitrah itu berupa beras. Kalau makanan pokok kita berupa gandum, berarti kita mengeluarkan zakat fitrah itu adalah berupa gandum. Berhubung makanan pokok kita berupa beras, berarti kita mengeluarkan zakat fitrah itu berupa beras. Jumlahnya berapa anak-anak? Banyaknya berapa? Yaitu 2,5 kilo ya, 2,5 kilo atau 3,5 liter ya. Nanti Ibu akan menjelaskan tentang siapa saja ya yang berhak menerima zakat. Terus ketentuan bagi orang yang wajib berzakat. Terus apalagi ketentuan penerima zakat juga nanti akan Ibu jelaskan ya. Ketentuan harta yang wajib dizakatkan itu apa saja, nanti Ibu akan juga jelaskan secara detail ya. Penerima zakat di situ sendiri ada 8 ya. Nanti Ibu akan menjelaskan satu persatu arti dari masing-masing penjelasan siapa saja yang akan menerima zakat. Yang berhak menerima zakat itu yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga apa anak? Amil, terus yang keempat mu'alaf, yang kelima apa? Rikob, yang keenam gharib, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan apa? Ibnu sabil. Tentunya kalian sudah bisa menguraikan arti-arti dari siapa saja yang berhak menerima zakat tadi ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya yaitu coba kalian berdiskusi secara kelompok untuk meliputi pengertian dan pemahaman dari materi yang sudah Ibu jelaskan ini ya. Kalian melakukan diskusi
Ya. Terus nanti setelah itu Ibu akan menanyakan siapa yang belum mengerti. Ya. Baik anak-anak, coba sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, siapa sekarang yang bisa menjelaskan dari kelompok mana? Saya Bu, Siapa namanya? Ainun Zahra. Ainun Zahra, ini dari kelompok 1. Coba bagaimana menyimpulkannya? Zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Dan Bagus. sedekah adalah penyerahan suatu benda atau bukan benda dari seseorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pinter. Kalau begitu sekarang Ibu akan memberikan kalian pertanyaan ya. Dari kelompok 1 ini boleh bertanya ke kelompok berapa saja ya. Kalau mau bertanya ke kelompok 2 boleh, mau bertanya ke kelompok 3 boleh. Seumpamanya nanti kelompok 1 mau bertanya, saya mau bertanya ke kelompok 3. Silahkan bertanya dan kelompok 3 nanti menjawab. Ya. Coba sekarang kalian berdiskusi terlebih dahulu apa yang mau ditanyakan. Baik, sekarang coba kalian berdiskusi terlebih dahulu apa yang mau ditanyakan ke kelompok lain. Coba berdiskusi dulu. Baik, anak-anakku sekalian, coba kalian berdiskusi mengenai materi ini. Berdiskusi secara kelompok ya. Coba berdiskusi dulu secara berkelompok, nanti mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian ya. Coba berdiskusi dulu. Saya Bu mau bertanya. Yuk, kelompok 1 mau bertanya ke kelompok berapa? Kelompok 2. Coba ya kelompok 2. Ini kelompok 1 ada yang mau bertanya. Apa pertanyaannya? Berapa banyaknya zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Berapa banyaknya zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Berapa? Berapa? 3,5 liter. Benar apa enggak? Baik, begini ya. Zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu per orang adalah 2,5 kilogram atau setara dengan 3,5 liter ya. Mengerti apa enggak? Mengerti. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Sudah enggak ada? Baik, anak-anakku sekalian, coba kalian berdiskusi mengenai materi ini. Berdiskusi secara kelompok ya. Coba berdiskusi dulu secara berkelompok, nanti mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian ya. Coba berdiskusi dulu. Sudah?
Sudah, kalau kalian sudah berdiskusi, Ibu harap kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba siapa yang kelompok mana yang mau mendiskusikan, yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Kelompok berapa? Kelompok 1. Coba kelompok 1 bagaimana hasil diskusinya tadi? Zakat fitrah merupakan pemberian sejumlah bahan pokok oleh seorang muslim sebelum hari raya Idul Fitri dengan syarat dan rukun tertentu. Ketentuan zakat fitrah antara lain sebagai berikut. Waktu menunaikannya 1. Dimulai dari awal hingga akhir bulan Ramadan. 2. Setelah matahari terbenam di akhir Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Menggunakan bahan makanan pokok. Banyaknya zakat fitrah yang keluarkan sebanyak 2,5 kilo atau 3, liter beras. Orang yang paling utama menerima zakat fitrah adalah fakir dan miskin. Baik anak-anak, kalau begitu kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Kalau begitu, sekarang kesimpulan dari materi ini adalah apa anak-anak? Zakat fitrah merupakan apa? Pemberian sejumlah bahan pokok oleh seorang muslim sebelum hari raya Idul Fitri dengan dengan syarat apa? Tertentu. Terus apa lagi? Sedekah adalah penyerahan suatu atau benda apa? orang muslim dan dibatasi waktu dan benda. Zakat itu hukumnya wajib anak-anak ya. Zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi umat manusia. Zakat fitrah itu sendiri berupa makanan pokok. Yakni apa makanan pokok kita? Makanan pokok kita yaitu berupa beras. Jadi kita mengeluarkan zakat fitrah itu berupa beras. Kalau makanan pokok kita berupa gandum, berarti kita mengeluarkan zakat fitrah itu adalah berupa gandum. Berhubung makanan pokok kita berupa beras, berarti kita mengeluarkan zakat fitrah itu berupa beras. Jumlahnya berapa anak-anak? Banyaknya berapa? Yaitu 2,5 kilo ya, 2,5 kilo atau 3,5 liter ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, kalian materi pada hari ini Ibu rasa sudah cukup mengerti dan paham ya. Sudah mengerti apa belum? Sudah. Kalau begitu Ibu cukupkan materi pada hari ini. Namun sebelum materi ini ditutup, kita akhiri dengan pembacaan doa secara bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah selesai membaca doa, Ibu harap kalian pulangnya hati-hati. Hati-hati di jalan ya. Semoga apa yang kalian terima pelajaran pada hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semua.
terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.